Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alsyara Mafadilah dengan NIM 2106457 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan memaparkan materi pertama, ada definisi, sejarah, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang cara manusia belajar dalam psikologi pengajaran, intervensi pendidikan, pengaturan, dan psikologi sosial di dalam sekolah yang mana sebagai organisasi. Sejarah awal mula psikologi pendidikan yaitu pada abad ke-20 terdapat penelitian-penelitian psikologi yang memberikan dampak besar terhadap teori-teori dari praktek pendidikan, dan pada penelitian ini merupakan awal dari kemajuan psikologi. Ya, tokoh yang terlibat itu ada Thorndike, Terman, dan Jude. Menurut Surjabrata, ruang lingkup psikologi pendidikan ada di dalam peninjauan yang dilakukan secara statis dan dinamis. Secara statis yaitu kajian psikologi tentang siswa yang ada di dalam dunia pendidikan yang mana mencakup gejala jiwa serta tingkah laku umum. Sedangkan secara dinamisnya, psikologi pendidikan yang mencakup mengenai individu siswa di dalam proses pendidikan terutama pada perubahan tingkah laku. Materi selanjutnya ada teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori pendekatan perilaku atau behaviorisme, lalu ada teori pendekatan psikodinamika oleh Sigmund Freud, lalu ada pendekatan humanistik yang bersifat multifase terhadap pengalaman dari tingkah laku manusia, lalu ada pendekatan kognitif yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi, lalu ada pendekatan sosial, lalu yang terakhir ada pendekatan biologis. Lalu ada aspek-aspek perkembangan anak. Menurut hadis, terdapat 4 aspek dalam perkembangan anak, yaitu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini merupakan perkembangan yang terjadi tidak selalu sama pada beberapa anak. Ada yang mengalaminya secara cepat dan ada yang mengalami keterlambatan. Lalu ada perkembangan kognitif atau yang disebut juga kognisi. Terus lalu ada perkembangan bahasa, dan yang terakhir ada perkembangan sosial emosional. Materi selanjutnya ada tugas perkembangan anak. Nah, perkembangan anak ini ada belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar mengontrol cara-cara buang air, belajar mengetahui jenis kelamin, menguasai stabilitas jasmaniah, terus memiliki konsep sosial dan fisik walaupun masih sederhana, belajar hubungan sosial, dan belajar membedakan mana yang baik dan tidak baik. Selanjutnya ada materi definisi belajar. Nah, pendekatan pembelajaran adalah jalan yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik nantinya untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada ragam pendekatan belajar. Ada beberapa ragam pendekatan belajar, diantaranya ada kontekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, problem solving, open-ended, proses, dan yang terakhir scientific. Materi selanjutnya ada teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar ini sangat banyak kita temui dari beberapa ilmuwan. Nah, di sini saya akan mencantumkan teori-teori yang terkenal, yaitu ada teori belajar behavioristik, teori belajar humanistik, teori belajar kecerdasan ganda, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar sosial, dan yang terakhir teori belajar Gestalt. Nah, itu dia beberapa materi yang saya pelajari selama 7 pertemuan bersama Bunda Gia. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya manusia, masih banyak kekurangan dan saya merasa belum sempurna. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.